Di video kali ini kita akan belajar muatan pelajaran matematika. Pecahan. Pecahan digunakan untuk menyebutkan bagian dari sekelompok benda. Pecahan diartikan sebagai bagian dari keseluruhan. Misalkan ini adalah pecahan 1/2. Nah, 1/2 itu bagian yang atas disebut pembilang dan bagian bawahnya disebut dengan penyebut. 1/2 itu menyatakan satu bagian dari keseluruhannya 2. Jadi kalau kita gambar, misalkan kita gambar ini ada 2 bagian. Seperti ini, 1/2 itu adalah bagian yang ini. Satu bagian dari keseluruhannya ada 2. Jadi ini adalah 1/2. Pecahan yang berbeda dapat bernilai sama, yang kita sebut sebagai pecahan senilai. Pecahan senilai ditentukan dengan mengali atau membagi bilangan dan penyebut, membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama, namun bukan angka 0. Perhatikan contoh berikut. Tentukan pecahan yang senilai dengan 1/2. Untuk mencari pecahan yang senilai, itu berarti kita mengalikan bagian pembilang dengan penyebut dengan angka yang sama. Jadi di sini misalkan kalau kita mau mengalihkan keduanya dengan 2, hasilnya adalah 2/4 ya. Ini berarti 2/4 ini adalah pecahan yang senilai dengan 1/2. Kemudian kalau kita kalikan kedua pembilang dan penyebut dengan 5, hasilnya adalah 5/10. Ya, berarti 5/10 ini adalah pecahan yang senilai dengan 1/2. Kemudian contoh lain, jika kita kalikan dengan 7, keduanya pembilang dengan penyebut hasilnya adalah 7/14. Ini berarti 7/14-nya adalah pecahan yang senilai dengan 1/2. Membandingkan pecahan. Saat membandingkan dua pecahan, gunakan tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Misalkan kita membandingkan 4/6 dengan 5/6. Perhatikan bahwa dalam membandingkan pecahan, yang perlu kita lihat adalah penyebutnya dulu, bahwa penyebutnya sama. Ya, 6 dengan 6. Karena penyebutnya sama, ini berarti bagiannya sama-sama 6. Begitu ya. Jadi kita tinggal membandingkan bagian pembilangnya saja. 4 dengan 5. 4 itu lebih kecil dari 5 bukan? Jadi karena 4 lebih kecil dari 5, maka 4/6 kita tulis lebih kecil dari 5/6. Seperti itu ya. Kemudian contoh lain, 6/15 dengan 4/15. Di sini penyebutnya sama-sama 15. Ya. Karena sudah sama, jadi yang kita lihat hanya pembilangnya saja, 6 dengan 4. 6 itu lebih besar dari 4 ya. Karena 6 lebih besar dari 4, maka pecahan 6/15 ini lebih besar dari 4/15. Gitu ya. Sekarang bagaimana dengan 1/2 dengan 6/12? Di sini penyebutnya berbeda ya. Yang satunya 2, yang satunya adalah 12. Untuk itu kita ubah dulu bagian yang berpenyebut 2 ini menjadi berpenyebut 12. Apakah bisa? Ya, jadi kita cari pecahan yang senilai dari 1/2 itu. Kalau kita kalikan keduanya dengan 6, kita dapat pecahan 6/12. Ini berarti 6/12 senilai dengan 1/2. Nah, di sini kalau kita bandingkan berarti 1/2 dengan 6/12 itu berarti kita membandingkan 6/12 dengan 6/12 juga ya. Itu kan sama ya. Berarti kita tuliskan tanda sama dengan. Ini berarti 1/2 dan 6/12 itu tandanya adalah sama dengan. Mengurutkan pecahan. Mengurutkan pecahan dapat dilakukan setelah membandingkan pecahan dengan cara membandingkan satu persatu dari yang terkecil atau membandingkan satu persatu dari yang terbesar. Jadi misalkan urutkan pecahan berikut. Ada 9/12, 4/12, 2/12, 3/12. Misalkan kita mau mengurutkan dari yang terkecil. Kalau kita urutkan dari yang terkecil,
karena penyebutnya sama semua, ya, berarti kita tinggal membandingkan bagian pembilang, ya. Kalau kita mau urutkan dari yang paling kecil, berarti kita lihat manakah angka 9, 4, 2, dan 3 yang paling kecil. 2 bukan? Jadi kita ini tulis pertama dulu, 2/12. Ya, kemudian baru setelah 2 dibandingkan lagi mana yang paling kecil? 3. 3/12. Kemudian 4/12, baru kemudian 9/12. Jadi kalau kita tulis urutan dari yang paling kecil, dari yang terkecil ini adalah 2/12, kemudian 3/12, kemudian 4/12, baru yang terakhir 9/12. Jadi mengurutkan pecahan dengan penyebut yang sama, kalau sama-sama 12, seperti ini contohnya, kita hanya perlu mengurutkan pembilangnya saja. Begitu ya. Ini adalah urutan dari yang paling kecil.